merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di hari ini, Bapak Guru akan secara detail mengecek kehadiran Anda terhadap pembelajaran kita di hari ini. Ambarwati Bontang, Hadir, Pak. Ayu Milen Kabau, Hadir, Pak. Fira Dokulamu, Hadir, Pak. ya. Rasti Dokulamu, Hadir, Pak. Ramina Dokulamu, Hadir, Pak. Rasni Masugi. Hadir, Pak. Sambil menunggu kelengkapan yang ada, Bapak Guru minta satu orang maju pimpin doa untuk kita memulai aktivitas pembelajaran kita di pagi hari ini. Pembelajaran kita bisa berlangsung kembali. Teman-teman dipersilakan bagi guru dan teman sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Terima kasih atas doanya, dan bisa lihat di depan apa yang nanti kita bahas sama-sama. Yang ada pada gambar di depan slide infokus yang Anda lihat menunjukkan bahwa ada dua gambar yang punya kompetensinya berkaitan erat dengan pembelajaran kita hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Guru minta siapa yang bisa untuk memberikan penjelasan singkat terkait dengan gambar yang ada di depan. Coba, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, berdiri Nona. Nah, gambar yang pertama menunjukkan apa itu? Menunjukkan Bapak Presiden Insinyur Soekarno-Hatta yang sedang membaca teks proklamasi. Sedangkan untuk gambar kedua, siapa yang bisa memberikan keterangan untuk Saya, kita? Pak. Ya, silakan Nona, berdiri. Gambar yang kedua menunjukkan proses penaikan bendera merah putih. Iya, tepat sekali. Jadi gambar yang ada di depan memberikan pengertian yang cukup jelas terkait dengan proses pembelajaran kita di hari ini, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita yang nanti kita akan capai bersama, yaitu peserta didik diharapkan mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk yang lainnya. Problem based learning, ya, itu adalah metode pembelajaran yang kita terapkan sehingga tujuan pembelajaran yang ada di depan akan kita capai dengan menggunakan mode pembelajaran itu. Nah, sekarang kita mau mengikuti atau mengadakan pretest untuk Bapak Guru secara teliti melihat bagaimana Anda bisa mengetahui dan sejauh mana kemampuan Anda. Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Yang sudah, yang dari belakang kasih ke
tengah dan tengah kasih ke depan. Bapak Guru tinggal ambil di yang paling depan. Kasih ke teman di tengah. Ke Bapak Guru ambil saja. Jadi pretest itu merupakan salah satu asesmen formatif kita untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepekaan Anda terhadap pembelajaran yang saat ini berlangsung. Nah, sekarang mumpung dengan adanya model pembelajaran itu yang kita pakai, maka kita harus bisa untuk memecahkan masalah melalui tontonan video yang akan Bapak Guru tayangkan buat kita bersama. Nah, ini nanti kalian amati secara sesama, karena melalui video inilah kita akan berdiskusi, kita akan membentuk kelompok, Bapak Guru akan membagikan Anda dalam kelompok untuk kita mendiskusikan video yang Anda amati dan LKPD yang nanti Bapak Guru bagikan kepada Anda. Video pertama. Tahukah kalian ada banyak cerita menarik di balik sejarah bendera merah putih? Ayo kita simak bersama ceritanya. Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan kita? Menurut Muhammad Yamin, Gerakan Indonesia, warna merah dan putih telah digunakan masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun lalu. Sang merah putih adalah salah satu simbol semangat dan persatuan bangsa Indonesia yang paling penting. Karena itu, sudah selayaknya kita menghormatinya dan tidak sembarangan menggunakannya. Nah, berikut video kedua yang punya kaitan erat dengan pembelajaran kita di hari ini. Mari kita simak. Hal-hal yang mengenai pengundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sakral dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya. Jadi kedua video tadi punya hubungan erat dengan pembelajaran kita di hari ini, yang tentunya Anda akan tuangkan ide-ide Anda, pikiran-pikiran Anda dalam kelompok diskusi yang akan kita laksanakan di sesi berikut. Nah, berikut adalah kelompok diskusi yang sudah ada di slide, yang mana kalian atur kelompok berdasarkan nama yang tertera di depan. Mulai dari sekarang. Kelompok satunya di sini, duanya di sini, tiganya di belakang, dan yang keempatnya di samping kanan otak. Selain LKPD juga ada memberikan buku sumber yang dapat memperkaya hasil diskusi Anda di hari ini. Jadi buku di bawah saja akan kita punya waktu untuk berdiskusi 15 menit, dan Anda diminta
memecahkan persoalan sesuai dengan KPD, dan kemudian buku sumber yang sudah dibagikan bisa juga digunakan untuk menambah apa yang menjadi masalah Anda di KPD. Silakan. Silakan kerja sesuai dengan apa yang guru arahkan untuk mengejar waktu yang tersedia, sehingga pada saat presentasi kalian semua sudah siap dan sudah mulai diberikan waktu untuk menanggapi. Anak-anak, sebentar ketika sudah selesai, tidak diharuskan bahwa harus kelompok satu yang presentasi. Di mana kelompok yang sudah siap dan bersedia, silakan untuk presentasikan langsung. Kelompok satu sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman mana yang bertugas sebagai ketua moderator dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Muslim. Saya di sini sebagai moderator. Di sebelah saya Kafir Kolamo sebagai ketua dan Kakek Mangga kita sebagai sekretaris dan anggota Ayun Kabalu dan Saudara Kolamo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami supaya dari membangun waktu ketua ini. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membacakan hasil diskusi kami. Hiroshima, Nagasaki, dan menyerahnya Jepang. Perang Dunia Kedua telah berakhir di front Eropa sejak 7 Mei 1945. Radiasi yang dilepaskan bom ini menyebabkan ribuan orang meninggal dalam hitungan minggu, bulan, dan tahun sejak peristiwa tersebut. Tragedi bom di dua kota ini mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia tersebut. Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Oke, terima kasih kepada perhatiannya. Saya kembalikan kepada saudara moderator, dipersilakan. Ya baik, itu tadi hasil diskusi kami yang sudah kami presentasikan. Jika ada pertanyaan atau lain kami persilakan. Ya, ini kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu. Baik, dari kelompok satu saya akan bertanya, mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Ini baik, kelompok satu kami akan menjawab pertanyaan. Kelompok empat ya? Iya, kelompok empat. Karena kedua kota besar di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Ya, jadi jawaban mereka seperti itu. Karena dua kota besar di Hiroshima dan Nagasaki yang ada di Jepang telah dibom oleh sekutu, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Silakan, Saudara. Yang sangat berpikir.
Apakah jawaban kami sudah pasti belum? Terima kasih sudah pasti. Oke, kita berikan proses. Ya, itulah hasil diskusi yang ditampilkan oleh kelompok 1. Oke, berikutnya kita kasih kesempatan kepada kelompok berapa ya? 3 dan 4 siapa yang keluar? Ya, kelompok 3, silakan. Perkenalkan teman-teman dalam kelompok serta tugasnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelah kanan saya ada Intan nomor 3 sebagai sekretaris dan nomor kelompok kami Ciboto dan Menganggap. Oke, untuk saudara ketua silakan untuk membacakan hasil diskusi kami. Oke, terima kasih. Mohon perhatiannya teman-teman. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 terjadi perbincangan yang menegangkan antara Wikana, Syairul Saleh, Darwis dan kawan-kawan dengan Soekarno di kediamannya di Jalan Kebangsaan nomor Bangunan, Jakarta. Mereka mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Sementara itu di Jakarta tercapai kesepakatan antara Ahmad Subarjo wakil dari golongan tua dan Wikana wakil dari golongan muda agar proklamasi harus terjadi di Jakarta. Hal itu didukung pula oleh kesediaan Laksamada Muda Tadasi Maeda untuk menyediakan tempat tinggalnya sebagai tempat pertemuan dan bersedia menjamin keselamatan mereka. Oke, itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya dimulai. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Karina Kartika. Saya dari kelompok 1 Minatan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hingga Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok? Ya. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah karena terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke, untuk kelompok 1 akan diberikan sesuai jawabannya. Terima kasih atas jawabannya, kami sudah puas. Ya, kita berikan aplaus. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan. Perkenalkan teman-teman kelompok dan tugasnya sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kak Masudi. Di sini saya diangkat sebagai moderator dari kelompok 4. Di sebelah saya ada Jumradila dan dari Tomaga. Jumradila yang diangkat sebagai ketua. Dan tidak membawa waktu, saya persilakan kepada ketua. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan membaca hasil diskusi kami, yaitu penyebaran berita proklamasi di berbagai wilayah Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar di Pulau Jawa melalui berbagai cara, misalnya melalui telegram, siaran radio, selebaran, surat kabar, kurir dari mulut ke mulut dan sebagainya. Penyebaran berita yang paling cepat dilakukan melalui telegram dari kantor berita Dumai, Jakarta ke berbagai cabangnya seperti di Bandung dan Yogyakarta yang diterima 17 Agustus 1945 pukul 12.00 siang. Saya kembalikan kepada bendera. Suara besar ya. Baik, dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Bisa silakan. Ya, kelompok berapa? Sebutkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya saya dari kelompok 2 Libertan. Kenapa sehingga berita proklamasi tidak diterima secara merata di seluruh negara Indonesia? Ya, pertanyaannya mengapa sehingga berita proklamasi tidak diterima secara merata di seluruh wilayah Indonesia? Baik, teman saya akan membacakan hasil jawaban. Karena adanya keterbatasan
sarana dan prasarana alat komunikasi. Ya. Jawaban kami sudah puas? Ya. Kami sudah puas. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok. Ya. Oke. Silakan duduk semua di kursi masing-masing. Ya, Pak. Lalu kita mengembangkan kepenatan kita setelah selesai diskusi. Bapak Guru minta kita ada di sesi ice breaking. Ya, Pak. Siap? Siap. Oke. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 dong. Tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan waktu itu. Nah, jadi berikut Bapak Guru akan memberikan penguatan terhadap materi diskusi yang telah kita selesai bahas bersama-sama. Sekarang kita lihat tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu yang tadi dibahas dalam kelompok diskusi. Nah, tentu kita tahu semua dan itu setiap tahun kita rayakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berlangsung pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan itu merupakan salah satu tonggak sejarah yang paling penting terhadap sejarah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, di mana ada peristiwa yang merupakan salah satu pernyataan bangsa Indonesia yang merdeka dan tidak mau lagi berada di bawah penjajahan. Yang memang pada saat itu kita dalam keadaan dan suasana yang terjepit, dijajah oleh dua bangsa besar. Yang pertama Belanda dan kemudian Jepang, dan kita keluar dengan kemerdekaan, tetapi masih tetap di bawah penekanan bangsa Jepang. Nah, kemudian dari pengalaman-pengalaman itu sehingga muncullah apa yang tadi kalian diskusikan. Terjadi peristiwa Rengas Dengklok, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Karena apa? Karena mereka memang desak untuk proklamasi itu segera diumumkan sehingga kita benar-benar keluar dari belenggu penjajahan dan penjajahan bangsa penjajah yang ada di pusat-pusat itu. Nah, dengan demikian itu merupakan salah satu rangkaian dari berbagai macam proses yang panjang untuk menuju Indonesia merdeka yang kita kenal dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak itu adalah bentuk penguatan yang Bapak Guru sampaikan pada sesi diskusi kita tadi. Bapak Guru harap dalam kesempatan ini kita sama-sama bisa menjadikan pembelajaran tadi sebagai pedoman bagi kita generasi bangsa Indonesia untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ke depan kita betul-betul dapat menggunakan tugas dan profesi kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penuh rasa dan tanggung jawab. Nah, dengan demikian kita berada di penghujung pembelajaran kita. Bapak Guru minta ada satu orang mungkin bisa memberikan kita semua kesimpulan terhadap proses pembelajaran yang kita jalani dari awal hingga selesai hari ini. Siapa yang bisa memberikan kita? Saya Pak. Ya, berdiri lalu perkenalkan nama, menyampaikan kesimpulan. Oke, perkenalkan nama saya Ambar Watu Pantai. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Dengan mempelajari bab proklamasi kemerdekaan Indonesia, kami dapat memahami kekalahan Jepang atas sekutu peristiwa Rengas Dengklok serta detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Ya, terima kasih, kita berikan. Nah, jadi itu seperti itu. Dengan adanya pembelajaran tadi kita dapat memahami bahwa begitu perjuangan yang panjang dan jeripaya yang kuat sekali yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional kita, pahlawan-pahlawan nasional kita untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Nah, anak-anak kita sudah berada di ujung pembelajaran kita ini, maka sebagaimana yang awalnya tadi kita lakukan asesmen formatif dalam bentuk pretest, maka kita juga berada dalam sesi asesmen yang akan kita selesaikan bersama-sama dalam bentuk post-test. Oh iya, kita punya waktu 5 menit untuk menyelesaikan post-test. Oke, sudah ya, yang di depan seperti yang di belakang, kasih ke teman yang di depan. Lalu guru ambil di paling depan. Yang di belakang, ukur ke teman di tengah, dan di tengah ukur ke depan, guru ambil di depan. Yang di belakang ukur ke tengah, dan yang di depannya guru ambil di depan. Nah, alhamdulillah sudah selesai akan pembelajaran kita di hari ini. Tentunya Bapak Guru mengharapkan feedback ataupun umpan balik dari Anda terkait dengan pembelajaran hari ini di saat sesi refleksi. Kira-kira siapa yang terkesan dengan pembelajaran kita di hari ini dan pembelajarannya? Ya, silakan mana? Oke, terima kasih kepada Bapak Guru. Suaranya besar. Pembelajaran hari ini bisa membuat saya senang dan menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan mana? Berdiri. Untuk pembelajaran hari ini membuat saya sedikit mendapat pemahaman tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi itu hasil refleksi, di mana ada yang paham, menyenangkan, ada yang sedikit memberikan pemahaman, tetapi alhamdulillah itulah hasil pelajaran di hari ini dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.